Halo semua, apa kabar? Fullmetal Alchemist 2017 adalah movie live action adaptasi manga series populer karya Hiromu Arakawa yang dirilis tahun 2001 hingga 2010 dengan judul yang sama. Manga ini juga diadaptasi ke dalam bentuk anime atau animasi Jepang pada tahun 2003 hingga 2004 dan di-remake tahun 2009 hingga 2010 dengan judul Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Live Action 2017 mengisahkan petualangan sepasang saudara kakak beradik selama mencari batu bertuah untuk mengembalikan tubuh sang adik yang jiwanya terikat pada baju zirah akibat transmutasi manusia yang merupakan hal terlarang dalam ilmu alkemi atau alkimia. So, gimana perjalanan mereka selanjutnya? Ini dia Fullmetal Alchemist Live Action 2017. Di desa Resembol, Edward dan Alphonse Elric hidup bahagia bersama ibunya, Tricia Elric. Tapi kebahagiaan mereka enggak berlangsung lama, sampai ketika sang ibu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ed dan Al yang merindukan ibunya berencana buat ngebangkitin ibu mereka kembali dari kematian dengan alkimia. Alkimia di sini bukanlah sihir, melainkan ilmu sains kuno yang digunakan untuk mengubah serta memanipulasi suatu materi. Proses mengubah materi ke dalam bentuk lain ini disebut sebagai transmutasi, yang dimana prinsip dasar dan pondasi dari ilmu alkimia itu sendiri adalah pertukaran yang setara, yang artinya, untuk nyiptain sesuatu, maka sesuatu yang lain harus hilang atau dibayarkan. Dengan warisan bakat alkimia dari ayahnya, dan sedikit pengetahuan tentang alkimia, mereka melakukan percobaan transmutasi manusia dengan ngebuat simbol lingkaran dan nyampurin formula-formula yang mereka rasa sesuai dengan hukum pertukaran setara. Namun proses pembangkitan ibu mereka gagal dan ada konsekuensi harga yang harus mereka bayar atas apa yang mereka lakukan. Akibatnya, tubuh Al dan kaki kiri Ed diambil sebagai biaya masuk transmutasi. Tapi kemudian Ed mengikat jiwa Al ke dalam baju zirah kosong dengan mengorbankan tangan kanannya sebagai pertukaran. Beberapa tahun kemudian, Ed dan Al yang sekarang udah dewasa terlibat pertarungan dengan pendeta Cornello buat ngerebut batu bertuah yang mereka yakini punya kekuatan buat ngembalin tubuh mereka. Dalam pertarungan ini, batu bertuah milik pendeta Cornello menunjukkan kemampuannya untuk mengubah serta memanipulasi materi ke dalam bentuk hewan yang dapat bergerak. Ed yang merasa kesal karena diserang terus-terusan akhirnya membalas dengan nyiptain tombak dari tanah dan ngelawan hewan-hewan itu bareng-bareng sama Al. Pertarungan mereka terus berlanjut sampai ke alun-alun kota, sampai akhirnya pendeta Cornello menyandera salah seorang warga dan mengancam keselamatannya jika Ed berani mendekat. Gak kehabisan akal. Ed dengan cepat mentransmutasikan tanah ke dalam bentuk sesuatu yang mirip seperti boneka Daruma, yang bertujuan untuk membuyarkan fokus pendeta Cornello dan memaksanya buat terus ngelanjutin pertarungan. Hingga kemudian, batu bertuah terlempar dari tangan pendeta Cornello dan ngebuat mereka terpental juga. Lalu datang pasukan militer yang dipimpin Kolonel Roy Mustang dan wakilnya, Lisa Hawkeye, buat ngendaliin keadaan yang kacau. Kemudian Mustang memerintahkan pasukannya buat nangkep pendeta Cornello juga Ed. Di sini Mustang menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan pada Ed dan Al dengan menghancurkan batu bertuah yang ternyata palsu. Dan setelah kejadian baku hantam antara Ed juga pendeta Cornello, Otariol menjadi porak-poranda dan ngeharusin Al buat memperbaiki kerusakan akibat ulah kakaknya. Sewaktu Ed mau dibawa pasukan militer ke markas di wilayah timur, Cornello ngegunain kesempatan itu buat melarikan diri dan nemuin trio homunculus di tempat persembunyiannya. Homunculus di sini adalah salah satu bentuk transmutasi manusia, atau manusia buatan yang bisa hidup abadi dan memiliki kemampuan khusus karena batu bertuah yang tertanam di tubuh mereka. Hal itu juga diperjelas sama tato Ouroboros yang ada di masing-masing bagian tubuh mereka. Tato Ouroboros sendiri menggambarkan seekor naga yang melahap ekornya sendiri dengan posisi melingkar yang mewakili siklus kehidupan, kematian, dan keabadian. Trio homunculus itu adalah Las, si nafsu yang bisa manjangin dan najemin kukunya. Lalu ada Envy, si iri yang bisa berubah wujud, dan Gluttony, si rakus tukang makan apapun. Nama mereka diambil dari 7 dosa mematikan yang dimana 4 lainnya nggak ditunjukin dalam film ini. Di lain tempat, Ed yang udah sampai di markas wilayah timur ngegibahin batu bertuah dengan Roy Mustang yang memintanya buat menyerah dan melupakan pencariannya karena dirasa batu bertuah itu hanyalah mitos. Ed terus meyakinkan Mustang dan ngejelasin tujuannya menjadi alkemis negara adalah untuk memudahkannya dalam mengakses rahasia batu bertuah. Dan di sela-sela obrolan mereka, datang Kapten Hages yang merupakan teman lama Ed bersamaan dengan Jenderal Hakuro di belakangnya.
Jenderal Hakuro merasa senang karena akhirnya bisa bertemu sama Ed dan disambung dengan menanyakan keberadaan Al. Ed menjelaskan kejadian yang terjadi di kota dan setelah itu dia pergi bersama Hughes. Selepas kepergian mereka berdua, Jenderal Hakuro meminta Mustang buat ngenalin Ed dan Al pada seorang ahli bioalkimia yang mentransmutasikan Chimera, yaitu Shaw Tucker. Kemudian di tempat yang berbeda, seorang gadis yang baru aja tiba di stasiun segera menjumpai Al di alun-alun kota. Gadis itu bernama Winry Rockbell, teman masa kecil Ed dan Al. Lalu Winry menyusul Ed setelah tahu Ed ada di markas wilayah timur. Winry ini adalah orang yang ngasih prostetik mekanik atau bagian tubuh mekanik yang dikenal sebagai automel atau disebut juga tangan robot yang disambungkan ke saraf buat ngegantiin tangan kanan dan kaki kiri Ed yang hilang. Setibanya di markas, Winry langsung memarahi Ed karena tangan mekanik yang dibuat Winry rusak parah sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Yang mau nggak mau Winry harus membuatnya lagi dari nol. Kemudian Mes Hughes mengajak Ed, Al, dan Winry buat istirahat dan makan malam bareng di tempatnya. Saat tidur, Ed bermimpi ada di depan gerbang kebenaran, tempat di mana alkemis yang melanggar aturan Tuhan dengan teknik terlarang dipanggil ke gerbang kebenaran, sehingga dapat melakukan transmutasi tanpa memerlukan simbol lingkaran. Hal inilah yang jadi alasan kenapa Ed bisa melakukan transmutasi tanpa simbol sementara Al tidak. Keesokan harinya mereka berlima pergi menuju kediaman Shaw Tucker atas rekomendasi dari Jenderal Hakuro. Dan sesampainya di tujuan, mereka bertemu Shaw Tucker, Nina, dan anjingnya, Alexander. Kemudian Tucker menceritakan keadaan di rumahnya yang berantakan pasca kepergian istrinya 2 tahun yang lalu. Shaw Tucker sendiri adalah seorang alkemis swing life atau penyambung kehidupan dan pelopor dalam bioalkimia. Dia meneliti bagaimana cara mentransmutasi Chimera yang bisa berbicara. Proyek itu dia kerjakan 2 tahun lalu dan sempat berhasil tapi kemudian meninggal. Ed juga menceritakan bagaimana dia berhasil kembali ke gerbang kebenaran buat ngedapetin lagi jiwa Al. Tucker menyarankan Ed buat nemuin seseorang yang mungkin aja bisa ngebantunya nemuin batu bertuah. Setelah itu Al dibawa Tucker ke belakang buat diperiksa. Al yang rasa pusing sedikit didoktrin sama Tucker dengan mengatakan mungkin aja Al kehilangan kenangan palsunya. Atau kenangan yang dibuat oleh alkemis yang melakukan transmutasi mengikat jiwa. Yang lama-kelamaan antara jiwa yang diikat pada suatu objek akan saling menolak dan akhirnya berpisah. Dan hal itu membuat Al meragukan eksistensi akan keberadaan dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, dengan sedikit informasi dari Mes Hughes, Ed dan Winry pergi buat nemuin Dr. Marco, seorang peneliti batu bertuah yang hilang selama 1 tahun kebelakang, dan terakhir kali terlihat ada di daerah yang bernama Burns. Tapi sebelum mereka sampai tujuan, Winry seperti ngelihat sosok Marco yang ada di stasiun Easton. Berkat bantuan penduduk sekitar, mereka berhasil menemukan Dr. Marco yang sepertinya udah nunggu kedatangan mereka. Suasana jadi tenang setelah Ed dan Winry memperkenalkan dirinya. Dr. Marco tahu tujuan Ed datang adalah untuk mencari informasi tentang batu bertuah. Lalu datanglah buat ngebunuh Marco dan kemudian menghilang dengan meninggalkan Marco yang dalam keadaan sekarat. Dengan sisa nafas terakhir, Marco ngasih batu bertuah dan sebuah petunjuk tentang laboratorium nomor 5 sampai akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Winry menginap di kediaman Marco buat ngatasin kekacauan yang terjadi dengan meminta bantuan polisi militer sekitar. Sementara Ed pulang ke tempat Tucker untuk memberikan petunjuk penting yang dia dapat. Setelah sampai di rumah Tucker, Ed merasa ada yang aneh karena suasana di tempat itu sangat sepi. Sampai akhirnya Ed bertemu Tucker dan nunjukin hasil proyek transmutasi Chimera yang bisa bicara pada Ed. Ed yang mencium adanya ketidakberesan dengan Chimera yang ditemuinya itu sadar jika makhluk mengenaskan di depannya adalah Nina dan anjingnya. Ed juga berasumsi kuat jika proyek Chimera yang Tucker kerjakan 2 tahun lalu adalah istrinya. Kemudian Ed mendaratkan pukulan bertubi-tubi di wajah Tucker. Tak lama setelah itu Al datang menghentikan kakaknya yang gelap mata karena tersulut perkataan Tucker. Setelah itu pasukan militer datang buat ngecabut sertifikat alkemis kenegaraan Shaw Tucker dan menangkapnya. Keesokan harinya Ed mencari informasi tentang lab nomor 5 di perpustakaan dengan bantuan Kapten Hughes dan Letnan Ross. Tapi mereka nggak ngedapetin hasil apapun karena tidak ada catatan tentang transmutasi batu dan dokumen Dr. Marco. Lalu Jenderal Hakuro secara tiba-tiba datang dan memberitahukan lokasi lab nomor 5 yang berada di pabrik pengalengan. Ed bergegas mendatangi tempat itu bersama Al dan Winry. Setelah mereka sampai dan mengecek satu persatu pabrik yang ada, mereka tidak menemukan tanda-tanda laboratorium di sana. Kemudian Al yang kalut akan perkataan Tucker waktu itu merasa tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Karena menurutnya menanamkan jiwa yang ditransmutasikan itu tidak bisa dilakukan. Ya mungkin saja Ed hanya memberi Al memori palsu. Dan terjadi pertikaian antara Ed dan Al sampai akhirnya Winry menyadarkan Al
karena tidak ada orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk membuat saudara palsu. Perkataan Winry itu berhasil membuat Ed dan Al menghentikan pertengkaran mereka. Kapten Hughes yang masih mencari tahu posisi lab nomor 5 yang sebenarnya, mengurai tiap rangkaian yang terjadi dan mendapatkan temuan yang mengejutkan bahwa ternyata lab nomor 5 terletak di kamp tahanan perang. Tapi tiba-tiba Las datang untuk mencegah Hughes memberikan informasi pada rekan-rekannya. Dengan cepat Las menyerang Hughes, tapi Hughes mampu memberikan perlawanan dan berlari melarikan diri. Hughes yang ingin menyampaikan temuannya pada Mustang lewat sambungan telepon, terkejut karena Mustang tiba-tiba berada di belakangnya. Hughes menyadari jika yang dihadapannya bukanlah Mustang yang asli. Sampai ketika akan diserang, sosok yang dihadapannya berubah wujud menjadi istrinya dan menembak Hughes. Lalu berubah wujudnya kembali menjadi Mustang dan meninggalkannya. Kemudian Hughes meminta Mustang yang asli lewat telepon untuk segera datang ke laboratorium nomor 5 di kamp tahanan perang. Dan akhirnya Hughes meninggal. Setelah tersiar kabar kematian Kapten Hughes, Ed dibawa polisi militer untuk diinterogasi bersama Risa Hawkeye karena Roy Mustang diduga menjadi tersangka kasus pembunuhan Kapten Hughes dan terindikasi menjadi orang yang membebaskan Shaw Tucker. Hal itu juga membuat teman-teman terdekat Roy Mustang diawasi dan ditahan. Tapi kemudian Ed dan Risa berhasil melarikan diri dengan mengelabui para penjaga di luar. Risa juga memberitahu Ed bahwa lokasi lab nomor 5 sebenarnya berada di kamp tahanan perang dan mereka berdua pun langsung menuju lokasi. Setelah sampai di tempat itu, Ed dan Risa melihat Mustang yang sedang berhadapan dengan Ross dan pasukannya. Seketika Mustang membakar Ross dengan kekuatannya, karena mengetahui yang dihadapi sebenarnya bukanlah Ross, melainkan Envy dalam wujud perubahannya. Di sini juga akhirnya terungkap bahwa orang yang telah membunuh Hughes itu adalah Envy yang menyamar sebagai Mustang. Lalu Las dan Gluttony datang karena penyamaran Envy sudah terbongkar. Mereka berniat menjadikan Mustang sebagai kambing hitam dari kematian Hughes. Karena gagal dan banyak orang yang mengetahui hal itu, Las meminta Gluttony untuk memakan siapapun yang mengetahui rencana mereka. Dan Envy pergi mencari Shaw Tucker. Sementara itu, Las menahan Ed, Mustang, dan Risa. Ketika Las akan menusuk Risa, Mustang menghadangnya dan mendapatkan luka yang cukup serius. Kemudian Las pergi dan Mustang meminta Ed untuk mengejarnya. Pengejaran Ed ini membawanya pada sebuah ruangan seperti laboratorium dan tanda simbol lingkaran transmutasi yang besar di lantai. Di sana ada Al yang sedang berbaring dan Tucker yang mengancam keselamatan Winry jika Ed berani mendekat. Kemudian Tucker menembaki Ed dan menyuruh melepas tangan mekaniknya agar tidak bisa menggunakan kemampuannya. Di sini Tucker berterima kasih pada Ed karena telah mengajari rahasia menanamkan jiwa pada sebuah objek dan juga berterima kasih pada Al karena telah mengintip ke dalam gerbang kebenaran, yang artinya kini Al mampu menggunakan kemampuan alkeminya tanpa simbol lingkaran transmutasi. Setelah itu Tucker menunjukkan batu bertuah dan menceritakan kebenaran terciptanya batu itu, di mana dulu Dr. Marco dan timnya mentransmutasikan batu bertuah dengan mengorbankan banyak nyawa. Ketika Tucker akan menembak Ed, Las muncul dan menusuknya dari belakang, hingga akhirnya meninggal. Bersamaan dengan itu, Mustang dan Risa datang. Setelah Las dengan samar memberi petunjuk mengenai jangkauan kelompoknya, Ed dan yang lainnya memperoleh fakta bahwa militer yang bekerja sama dengan Homunculus adalah Jenderal Hakuro. Hakuro menjelaskan militer memberlakukan larangan transmutasi manusia karena dikhawatirkan seseorang bisa membentuk pasukan tentara yang tak terkalahkan. Kemudian Hakuro menjalankan rencananya dengan menjatuhkan masing-masing batu bertuah ke dalam tangki dan menanamkan jiwa di setiap boneka yang tidak mengenal rasa takut dan tidak merasa sakit. Hakuro juga menjatuhkan semua boneka dari langit-langit laboratorium, yang kemudian malah menggigit Jenderal Hakuro itu sendiri. Mustang yang berada di sana membakar boneka-boneka itu untuk membuka jalan agar Risa bisa keluar dari tempat itu, dan meminta pasukan yang berada di luar untuk menembak bagian kepala boneka, agar tidak bisa bangkit lagi. Begitu juga dengan Las yang meminta Gluttony untuk memakan habis para boneka dan memilih keluar pergi bersama Envy. Sementara Ed menyelamatkan Al dan meminta Winry untuk memasang kembali lengan mekaniknya, lalu pergi mengejar Las dan Envy. Risa yang sudah berada di luar bersama pasukan militer menembaki satu persatu kepala boneka yang berhasil keluar, dan Al menahan sebagian boneka di lorong dengan membuat dinding penahan. Kemudian Las dan Envy yang ada di luar lab didatangi oleh Mustang yang langsung membakar Envy berkali-kali. Tapi akibat luka tusuk yang Mustang terima sebelumnya, membuat keadaan fisiknya mulai melemah. Hal itu dimanfaatkan Las untuk menyerang balik Mustang, tapi dengan cepat Ed datang menolong Mustang dengan tombak tanah dan menusuk Las. Las akhirnya memanifestasikan dirinya sebagai Homunculus dan menunjukkan batu bertuah sebagai inti dari jiwanya yang mampu membuat hidupnya abadi.
Beberapa saat kemudian Envy bangkit setelah dibakar Mustang berkali-kali, namun Ed dan Mustang menyadari kelemahan Envy, di mana jika terus-terusan terluka maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meregenerasi lukanya. Dengan cepat Mustang membakar Envy kembali untuk mengetahui teori mereka benar. Akhirnya Envy pun tewas karena healing factor yang dia miliki tidak cukup kuat. Les yang marah langsung menusuk punggung dan tangan Ed, tapi Al menolongnya dengan batu dinding pemisah yang memotong kuku Les. Mustang yang mengetahui kelemahan Las segera membakarnya berkali-kali seperti yang dia lakukan pada Envy. Kemudian Mustang mencabut batu bertuah dari dalam tubuh Las untuk membalaskan kematian Hughes. Dan akhirnya Las meninggal. Lisa pun datang setelah berhasil menghabisi pasukan boneka bersama pasukan militer yang lainnya. Lalu Mustang memberikan batu bertuah pada Ed untuk digunakan agar bisa mengembalikan tubuh Al. Ed pun masuk ke gerbang kebenaran dan melihat sosok laki-laki yang sepertinya itu adalah Al. Tapi Ed membatalkan niatnya untuk menggunakan batu bertuah dan memilih menggunakan cara lain untuk mengembalikan tubuh Al. Dan disinilah film Full Metal Alchemist live action berakhir. Film ini menyisakan banyak tanda tanya pada post scene credit yang dimana ada sesuatu jatuh dari tubuh Envy yang telah terbakar. Buat kalian yang pengen nonton filmnya secara full, gue saranin buat nonton animenya lebih dulu supaya bener-bener tahu jalan cerita lengkap dari Full Metal Alchemist live action ini. Thanks for watching and see you on the next video.